Salam jumpa, saudara. Kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sutrisno. Bagaimana kabar saudara sekalian pada hari ini? Besar harapan saya bahwa saudara, termasuk juga saya tentunya, boleh menikmati kondisi yang jauh lebih baik lagi. Saudara, tanpa terasa pada hari ini, kita telah masuki Minggu Advent yang ketiga. Masa-masa yang kita kenal sebagai masa-masa di mana kita melakukan pemeriksaan diri. Apakah kita siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Sebagaimana seseorang yang akan menyambut tamu, dan tamu itu adalah tamu yang istimewa, tentunya kita akan melakukan segala macam persiapan supaya tamu yang akan berkunjung ke rumah kita mendapatkan kesan yang positif. Mereka boleh bersuka cita bersama dengan kita di dalam perjumpaan itu. Untuk itu saya teringat ketika beberapa waktu yang lalu, di saat kita belum dalam kondisi terpapar COVID-19, di mana kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita boleh berjumpa dengan orang tanpa menggunakan protokol kesehatan yang sedemikian ketat. Bukankah pada saat itu, dalam masa-masa yang seperti ini, mulai bulan November, Desember, kita sibuk untuk melakukan berbagai macam persiapan menyongsong Natal. Kita melakukan berbagai macam persiapan supaya semuanya nanti, baik itu dalam rangkaian acara Advent, demikian juga pada saat Natal, semuanya boleh terjadi dengan begitu indahnya. Panitia Natal berulang kali mengadakan pertemuan untuk membahas rangkaian acara yang ada, demikian juga dana yang dibutuhkan. Seksi acara berupaya sedemikian keras untuk membuat rangkaian acara yang begitu indah, begitu mempesona, yang akan terkesan untuk dalam waktu yang panjang. Demikian juga bagian dekorasi. Menyiapkan dekor yang mungkin bisa diharapkan berbeda ketimbang tahun-tahun yang lalu. Dekor yang juga bisa mensupport rangkaian acara itu menjadi semakin berkenan. Tak lupa tentunya konsumsi. Memikirkan bagaimana setiap umat yang akan hadir di dalam perayaan Natal nanti dapat terlayani dengan baik. Saudara, tetapi bukankah kita menyaksikan bukan hanya gereja yang sibuk untuk mempersiapkan rangkaian acara Natal. Demikian juga kita menyaksikan bagaimana tempat-tempat pusat perbelanjaan, mal-mal, bahkan hotel-hotel melakukan dekorasi ruangan sedemikian rupa supaya bisa menarik banyak orang hadir di tempat mereka. Dekorasi dibuat spektakuler sedemikian rupa supaya orang-orang menyaksikan dan bahkan memberikan pujian kepada tempat-tempat perbelanjaan, demikian juga hotel-hotel yang menyajikan dekorasi yang menarik. Bukan hanya tempat-tempat pusat perbelanjaan, bukan hanya hotel, tetapi juga ada banyak toko melakukan upaya menghimpun orang sedemikian banyak sehingga mereka boleh mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan pendekatan memberikan diskon yang sedemikian memikat. Saudara, bukankah semuanya itu sedemikian luar biasa semarak dibandingkan dengan apa yang saat ini sedang terjadi di antara kita? Tetapi sadarkah kita, dalam kesemuanya itu ada banyak hal kita melupakan satu yang justru jauh lebih bermakna. Sebab dikala kita begitu sibuk menyiapkan rangkaian acara Natal, dikala kita sibuk menyiapkan kegiatan-kegiatan untuk membuat orang menikmati dalam rangkaian masa-masa Advent itu, bukankah tak jarang kita menyiapkannya dengan sebuah pendekatan setiap umat boleh menikmati. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sebagai orang-orang yang menyiapkan rangkaian acara Natal itu sudah juga sibuk untuk memikirkan dan mempertanyakan ulang tentang kesiapan menyambut dan menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali?
Bukankah justru hal inilah yang terlewatkan di dalam kehidupan kita ketika menyiapkan rangkaian acara Natal? Kita kerap kali terlewatkan apa yang jauh lebih penting, apa yang jauh lebih bermakna, yaitu memeriksa diri secara utuh dan mendalam. Bertanya dengan jujur kepada diri kita, adakah tempat bagi Kristus dalam hidup kita? Yang itu kemudian terjemahkan dalam hidup keseharian kita yang dipandukan oleh kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Ataukah kita sejatinya lebih menempatkan ego kita, aku kita sebagai yang paling penting dan bermakna, sehingga Kristus, bayi Kristus itu hanyalah sebuah hiasan semata, hanyalah sebuah rangkaian acara, rangkaian kegiatan semata, tak lebih daripada itu. Mengapa begitu? Karena kita lebih mementingkan rangkaian acara ketimbang apa yang jauh lebih bermakna, yaitu menyiapkan hati, menyiapkan diri, menyongsong kedatangan Kristus ke dalam dunia, dan terutama tentunya kepada kita. Saudara yang kasih Yesus Kristus, sehingga oleh karena itulah ketika saya mencoba merenungkan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita mengalami perubahan yang begitu dahsyat. Kita yang semula begitu sibuk membuat rangkaian-rangkaian acara yang mempesona, tetapi sekarang kita harus memutar otak sedemikian rupa, bukan kehadiran secara kuantitas yang jauh lebih penting dan jauh lebih bermakna, tetapi bagaimana setiap orang boleh berjumpa dan boleh menikmati kehadiran Kristus dalam hidupnya, tetapi sesungguhnya juga setiap orang yang terlibat dalam menyiapkan Natal itu juga boleh menikmati setiap rangkaian acara yang dipersiapkan bermuara dari sebuah pergumulan tentang apakah Kristus sudah hadir juga di dalam hidupku dan apakah Kristus juga bertahta di dalam hidupku. Saudara yang kasih Yesus Kristus, sebab kalau itu tak pernah kita lakukan, maka sebenarnya rangkaian acara Natal tak lebih daripada sebuah seremonial. Rangkaian acara Natal tak lebih dari sebuah pesta pora gemerlap tanpa ada makna. Dan itu tak akan membawa dampak apapun. Ingat apa yang disaksikan dalam Injil Lukas pasal yang pertama, kisah tentang malaikat yang menampakkan dirinya kepada Zakaria yang saat itu sedang bertugas untuk membakar kurban ukupan. Bagaimana Zakaria itu begitu terkejut ketika menyaksikan malaikat itu. Tetapi bukan hanya itu. Bagaimana kemudian Zakaria ketika mendengarkan melalui malaikat, Allah akan menganugerahkan apa yang selama ini dimohonkan oleh mereka kepada Tuhan, yaitu kehadiran seorang anak. Allah akan menganugerahkan anak bagi Zakaria dan Elizabeth setelah sekian lama mereka menanti. Tetapi ternyata Zakaria tidak terlalu yakin dan percaya bahwa apa yang diucapkan oleh malaikat Gabriel itu pasti terwujudkan. Sungguh sangat ironis, bukan? Seorang imam berjumpa dengan malaikat sedemikian ketakutan. Seorang imam yang mendengarkan sabda, mendengarkan firman, mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat itu tak dipercaya. Saya khawatirnya Zakaria memang melakukan tugas imamnya dengan baik, melakukan ritual upacara itu dengan baik, dengan sempurna bahkan. Tetapi sejatinya dia melakukan itu tak lebih daripada sebuah pekerjaan. Tetapi dia belum pernah benar-benar menikmati perjumpaan dengan Allah. Dan apakah itu yang juga kita inginkan menjadi bagian dalam kehidupan kita? Terlebih lagi ketika kita masuki minggu Advent yang ketiga ini.
yang kepada kita diberitakan tentang kasih setia Allah juga. Bahkan dalam minggu ini kita boleh merayakan sukacita dalam minggu Advent yang ketiga ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong Kristus, sehingga kelahirannya membawakan sukacita dalam hidup ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami terlalu sibuk untuk menyiapkan rangkaian acara Natal, namun justru kami lupa apa yang jauh lebih bermakna, yaitu bagaimana kami boleh benar-benar menyambut kehadiran-Mu, dan kemudian kami meresponinya dengan menempatkan hidup ini berada di dalam kehendak dan rancangan-Mu. Kami boleh senantiasa membangun relasi yang begitu dalam dengan Engkau dan mengizinkan Engkau menjadi Allah atas hidup ini. Sehingga oleh karena itulah ketika kami menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, maka kami tak menempatkan ego, menempatkan kemampuan, menempatkan kekuatan kami semata, tetapi Engkau yang boleh tetap terlibat dalam kesemuanya itu. Bahkan kami berikan ruang yang cukup bagi Engkau untuk berkarya atas hidup ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk boleh menyikapi hidup iman kami dengan tepat. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami persoalan yang cukup serius, karena menyangkut hidup. Teman-teman kami, sahabat kami, saudara kami, yang punya persoalan yang cukup serius terkait dengan nafkah kehidupan. Teman-teman, sahabat, dan saudara kami yang memiliki persoalan yang serius karena hidup rumah tangganya sedang dalam kondisi terancam perpecahan karena pertengkaran demi pertengkaran yang mewarnai hidup rumah tangga mereka. Tuhan, kami bawa mereka dalam doa, dan kami mohonkan kiranya Engkau tetap bertata di tengah-tengah mereka. Kiranya tangan kasih-Mu Engkau ulurkan atas mereka, dan Engkau mendekap mereka dalam kehangatan cinta kasih-Mu, bahkan memulihkan mereka. Kami serahkan setiap panitia Natal yang bersiap untuk menyiapkan rangkaian acara Natal. Engkau mampukan mereka untuk tidak melupakan mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang berada di daerah sekitaran Gunung Semeru yang terdampak erupsi Gunung Semeru, kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka. Kami percayakan mereka semuanya Tuhan, hanya dalam tangan kasih setia-Mu semata. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.